Selamat siang, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Terima kasih sudah hadir di sini. Itu adalah empati yang luar biasa dari teman-teman, di mana Anda semua juga kenal sama istri saya. Selama saya bersama dia 46 tahun, dia itu orangnya pendiam, tidak suka berteman. Kalau saya lain, saya sebaliknya, saya suka berteman, tapi dia tidak pernah melarang saya untuk berteman. Komunitas apa saja, saya ikut. Hari dan besok macam-macam, sepeda motor apa, dia diam saja. Ya sudah, kalau misalnya di sana ada suatu acara, silakan pergi. Dia tidak pernah melarang saya. Itulah kesan-kesan saya yang paling baik terhadap dia. Sebagai istri, dia itu juga mendidik anak-anak saya, mendidik dengan disiplin. Pinternya, dia kalau memukul anaknya, itu selama saya kerja, jam kerja saya di luar, dia mukulin anak saya. Jadi saya tidak tahu. Selama bertahun-tahun saya juga tidak pernah bertanya anakmu apa, itu tidak pernah. Tapi saya tahu satu hal, tujuannya adalah untuk menekan anak-anak saya. Dia kalau mendidik itu luar biasa. Jam 4 sore anak-anak sudah disuruh mandi. Mandi, setelah itu di rumah itu dipakai sepatu sama kaos kaki. Berdua, mereka ini disuruh mulai siap-siap untuk makan sore-sore itu juga dikasih makan. Setelah itu lanjut untuk belajar. Dia kalau mengajar itu luar biasa, orangnya disiplin. Dia adalah seorang guru. Dia betul-betul really teacher. Dia sekolah guru di Widya Mandala. Tapi dia juga bilang sama saya, guru yang paling penting itu apa? Suaranya harus keras. Dia juga keras, dia terhadap waktu dia ngajar di Saint Louis, di mana-mana SMA dia diundang, dia selalu hadir juga. Itu sungguh luar biasa. Yang kedua, terhadap ipar, saudara-saudara saya ada berada di depan. Ini orangnya kukue semua. Maaf saya tidak menjelaskan saudara saya, tapi susah bergaul dengan mereka. Tapi istri saya itu luar biasa, dia bisa menerima orang-orang yang seperti ini. Dia tidak pernah mengeluh. Dulurku jahat ini tidak pernah. Bahkan dia melayani saudara-saudara saya dengan sangat luar biasa. Itu yang saya dapatkan dari istri saya. Dan satu hal yang dia punya adalah hati yang ngasih. Ketika ada orang atau teman yang bisa itu memerlukan suatu bantuan, dia orangnya tidak banyak bicara. Dia bantu orang itu dengan sekuat tenaganya dia. Ini suatu contoh. Mbak Nani ada ya di karangannya? Nggak ada ya? Nggak ada. Seperti Mbak Nani, dia menjual ayam. Kalau orang beli ayam kan 1-2 cukup ya untuk keperluan kita sendiri. Tapi dia tidak. Belinya ayam itu berapa? 6-8, kadang-kadang saya 10. Itu tidak untuk dia sendiri. Loh, ini kok tuku akeh men? Saya bilang gitu. Enggak apa-apa, ini kasihan Mbak Nani, rumahnya jauh. Nanti kalau jauh mengantar cuma 1-2 itu ongkosnya sudah habis. Ya seperti itu.
orang yang mempunyai hati yang mengasihi. Nah, itu adalah yang dilakukan istri saya. Dan ketika pelayanan di Setcap itu sungguh luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan saya untuk saya tidak mau pergi. Setiap saat saya di mana saya berada, di situ dia berada. Dia duduk di belakang. Sebelum rekan-rekan yang dari luar daerah itu datang itu, dia Pi nanti berikan gandeng, Pi nanti berikan makanan untuk mereka. Sebab kita tahu mereka itu waktu sekolah jamnya itu adalah jam 6. Mereka kadang-kadang belum makan, belum apa, dia sudah sekolah. Kadang-kadang ada yang mandi di paroki, di tempat gereja. Itu dia sudah setiap saat tidak pernah akan dia memberikan itu. Yang saya sangat kagumi adalah kadang-kadang dia itu di semua orang percuma ini orang di mana ini ada orang yang kadang-kadang yang seperti itu tidak pernah dimasukkan ke dalam hatinya. Dia cuma bilang ya wis biar omonganku itu memberi itu dengan hati yang mengasihi. Jadi dia lakukan terus. Bahkan sampai saya waktu tugas di Magelang itu juga belum mandi kita dari Solo saya jam 2, nanti sekolahnya jam 6. Nah kita mandinya di tempat gereja di mana Magelang ada dingin. Kita juga tidak ada air panas, nggak ada di sana itu. Ya dingin-dingin saya juga mandi, saya juga mandi. Di Sukoharjo, di Semarang masih masuk lagi pelosok lagi itu kita juga melakukan hal yang seperti itu. Dia tidak pernah mengeluh. Itu dijalani dengan senang hati dan sukacita. Dia tidak pernah sekali-kali mau dewi, tidak ada kata-kata itu. Itulah yang saya ingat-ingat dan saya bisa kagumi terhadap istri saya adalah sifat-sifat yang seperti dia miliki itu sungguh tidak pernah hilang dari ingatan saya. Itulah bapak-bapak, seorang istri yang saya diberi oleh Tuhan, dan tentu saja saya sangat mengasihi dia luar biasa. Dengan kepergian dia, saya merasa kehilangan. Tapi Romo Andre mengingatkan kepada saya, kalau kita tidak mau melepas, kita tidak dapat menerima. Setelah firman itu diberikan kepada Romo Andre, maka saya lebih sadar lagi. Ya, saya juga bilang sama anak-anak, biarkan mami pergi, itu bukan milik kita, mami adalah miliknya Tuhan. Mami adalah biji matanya Tuhan. Biarkan dia pergi, dia sudah melakukan tugasnya di dunia itu sudah cukup. Kemudian kita juga sudah berserah. Kita minta waktu sakit itu dengan dokter, dok, tolong diberi suatu obat di mana dia tidak merasa kesakitan. Itu yang diminta anak saya. Dia tidak mau melihat ibunya kesakitan. Diberi obat, tidur, supaya dia tidak gelisah. Dan itu sudah dilakukan. Dan ketika kita melihat dia tidur dengan tenang, itu merupakan suatu ketenangan bagi kita semua. Kita tidak mau melihat dia merasa kesakitan. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih, kesan-kesan saya kepada istri saya yang sungguh luar biasa mendampingi saya 46 tahun untuk anak saya.
Dan untuk pelayanan di serve dan cap, justru dia kalau misalnya ke pelosok itu sangat senang sekali. Loh, nih, kok senang nak ke pelosok? Pada pelosok itu makanannya telo, kadang-kadang pisang, godok, kacang. Nah itu yang dia, ini yang saya senangi. Mereka juga lihat orang sederhana, orang yang uangnya pas-pasan, tetapi dia dengan sukarela memberikan kepada teman-temannya dan kita makan bersama di sana. Itulah yang menjadi kesukaan dia. Itu satu contoh iman. Saya sendiri juga akhirnya juga menyadari, oh iya ya benar. Orang yang sederhana itu justru memberikan contoh pada kita iman kita akan tetap teguh dan iman kita bertambah dan bertumbuh. Kiranya dan pertanyaan ini panjang sekali. Hal-hal yang indah di dalam ingatan saya mengenai istri saya. Ya mungkin barangkali anak-anak saya juga mempunyai suatu pengalaman yang terkesan untuk ibunya. Saya persilakan Laura. Ya.